kelasnya tuh kapan? Ya abis ini udah jam segini. Ya udah telat ya. Iya udah telat. Yuk. Di rumah mana ya? Di situ kita 14. Dan untuk penelitian ya. Tapi tidak ada tuh. Nah, Oke, selamat pagi teman-teman. Untuk kelas pagi ini kita ada di mata kuliah metode penelitian, yaitu presentasi kelompok tentang populasi dan sampel. Ya, jadi saya akan menjelaskan sedikit dengan populasi dan sampel ya. Untuk yang pertama adalah pengertian populasi dan sampel. Untuk populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Untuk sampel, yaitu adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi itu sendiri. Untuk yang selanjutnya, besaran sampel. Besaran sampel merupakan jumlah anggota sampel. Makin besar jumlah sampel, makin kecil peluang kesalahan generalisasi. Begitu pula untuk sebaliknya. Untuk selanjutnya ada 4 faktor yang menentukan besaran sampel itu sendiri. Yang pertama ada derajat keseragaman dari populasi, yaitu makin seragam suatu populasi, maka makin sedikit sampel yang diambil. Untuk yang kedua ada presisi. Presisi yang dikehendaki dari penelitian, yaitu makin tinggi presisi yang dikehendaki, makin besar jumlah sampel yang harus diambil. Untuk yang ketiga ada rencana analisa, yaitu jumlah suatu sampel sudah cukup secara statistik, tetapi untuk kebutuhan analisa tertentu dirasa perlu menambah sampel lagi. Untuk yang keempat ada tenaga, biaya, dan waktu. Nah, di tenaga, biaya, dan waktu ini tingkat ketersediaan tenaga, waktu, dan biaya yang dimiliki oleh peneliti sangat menentukan tingkat presisi suatu sampel terhadap populasi tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada teknik sampling. Di teknik sampling adalah teknik untuk mengambilkan sampel. Nah, teknik sampling secara umum dibagi menjadi 2, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Di sini ada bagian tentang teknik sampling yang seperti saya tadi sudah sebutkan. Ada probability sampling. Yang pertama ada simple random sampling. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling. Yang keempat ada area atau cluster sampling. Untuk selanjutnya ada non-probability sampling. Nah, non-probability sampling ini juga terdapat 6, yaitu yang pertama ada sampling sistematis, ada sampling kuota, ada sampling eksidental, ada purposive sampling, yang kelima ada sampling jenuh, dan juga yang terakhir ada snowball sampling. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang probability sampling. Untuk probability sampling sendiri adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dalam probability sampling yang saya tadi sudah sebutkan, yang pertama adalah simple random sampling. Nah, yang dimaksud oleh simple random sampling ini adalah pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Syaratnya, sampel dianggap homogen. Untuk yang kedua, ada proportionate stratified random sampling, yaitu adalah teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Nah, untuk selanjutnya, ini adalah contoh dari probability sampling yang proportionate stratified random sampling. Untuk contohnya kita mengambil di sini jumlah anggota populasinya, kita mengambil contoh sebanyak 100 orang, dan untuk jumlah anggota sampelnya kita mengambil contoh 80 orang. Dan untuk strata menurut tingkat pendidikannya, kita mengambil 5 strata, yaitu sangat tinggi, untuk yang kedua tinggi, yang ketiga menengah, yang keempat rendah, dan yang kelima sangat rendah.
Nah, untuk ini bahkan dari proportional stratified random sampling, untuk strata yang pertama yang sangat tinggi, kita mengambil contoh angka di sini untuk stratanya adalah 20 orang. Nah, untuk cara menghitung sampelnya, 20 orang ini tadi kita bagi dengan jumlah anggota populasi yang seperti contohnya angka 100 orang dan dikali dengan jumlah anggota sampel yaitu 80 orang. Untuk sama dengannya hasilnya adalah 16. Nah, untuk strata yang kedua kita mengambil angka di situ 16. Nah, untuk 16 ini sama penghitungannya dengan yang tadi yang pertama, dibagi dengan 100. 100 itu ada jumlah anggota populasi dan dikali dengan 80. 80-nya adalah jumlah anggota sampel, yaitu hasilnya 12,8. Begitu juga untuk cara penghitungannya strata 3, 4, dan 5. Untuk jumlah anggota setiap strata yang kami sudah tentukan di sini adalah 100 orang, di sini 100 orang, dan untuk jumlah sampelnya yang di situ sudah 80 orang dan di sini benar dengan 80 orang. Nah, untuk probability sampling yang tadi, di sini juga ada disproportionate stratified random sampling, yaitu teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Yang terakhir ada cluster sampling. Cluster merupakan sekumpulan unit populasi yang nilai karakteristiknya heterogen. Teknik ini digunakan bila objek yang akan diteliti atau sumber datanya sangat luas, seperti ini. Nah, ini untuk tahap-tahap dari cluster sampling. Yang pertama, tahap-tahapnya ada membagi populasi menjadi banyak cluster. Untuk yang kedua, memilih jumlah cluster secara acak atau simple random. Untuk yang ketiga, menentukan individu-individu atau unit yang ada dalam cluster. Contohnya seperti ini. Untuk populasinya kami mengambil contoh 30.000 orang dan untuk sampelnya 750 dan untuk jumlah unit dalam klasternya 250. Nah, untuk cara menghitung jumlah klaster di sini 30.000 dibagi dengan 250 yaitu populasi dibagi dengan jumlah unit dalam klaster sama dengan 120 klaster. Itu cara menghitung untuk jumlah klasternya. Untuk jumlah klaster sebagai sampel, cara menghitungnya 750 dibagi dengan 250 yaitu sampel dibagi dengan jumlah unit dalam klaster yang hasilnya ada 3 klaster. Begitu cara menghitung untuk jumlah klaster sebagai sampel. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Nah, untuk non-probability sampling sendiri, yang pertama adalah sampling kuota, yaitu teknik pengambilan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Untuk yang kedua adalah sampling accidental, yaitu adalah teknik pengambilan sampel yang berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemu itu cocok sebagai sumber data. Untuk selanjutnya adalah sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Nah, untuk selanjutnya ada sampling jenuh atau sensus. Untuk sampling jenuh atau sensus ini adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel atau sensus. Biasanya dilakukan jika anggota populasi relatif kecil kurang lebih dari 30 orang. Yang terakhir adalah snowball sampling. Nah, untuk snowball sampling sendiri ini adalah teknik pengambilan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, tapi untuk lama-kelamaan menjadi besar. Seperti itu. Nah, ini adalah besarnya ukuran sampel. Nah, untuk cara menghitungnya kita ada dua, yaitu menurut Yaman. Untuk menurut Yaman sendiri ini rumusnya adalah N. Untuk keterangan N kecil adalah ukuran sampel. N besar
yang ukuran populasi dibagi dengan NG, ukuran populasi dan presisi ditambah 1. Nah, untuk G sendiri, menurut G, yang pertama adalah metode deskriptif. Minimal 10% dari populasi. Jika populasi kecil, maka jumlah sampel minimal adalah 20%. Yang kedua adalah metode deskriptif korelasional yang minimal 15 subjek. Dan yang ketiga adalah metode ex post facto minimal 15 subjek juga. Dan ada yang terakhir yaitu metode eksperimental untuk minimal 15 subjek juga. Demikian penjelasan materi populasi dan sampel. Terima kasih atas perhatiannya. Guys, aku tadi kok gak paham ya materinya. Agak ada yang pengen kutanyain sih sebenarnya. Sama yang baca hitung-hitungan juga Kak. Iya, nggak paham. Nah, gimana kalau kita cari Pak Eko? Tapi biasanya tuh Pak Eko jam segini tuh lagi susah-susahnya dicari. Mana ya Pak Eko? Itu mau Pak Eko mana? Oh, Pak Eko. Pak Eko. Siapa? Iya. Enggak, lagi situ nggak Pak? Enggak sih, dari warung. Oh, bareng Pak. Iya, jadi Gimana? kami mau nanya tentang materi populasi dan sampel nih Pak. Oh, materi kemarin itu. Iya. Gimana? Yang apanya? Yang tanya. Jadi di materi populasi dan sampel kan ada probability sampling nih Pak. Nah, di probability sampling ini ada proportionate stratified random sampling. Yang di situ tuh disebutkan bahwa teknik yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Yang dimaksud itu gimana ya Pak? Saya agak bingung tentang itu Pak. Yang pertama itu probability expansion. Probability itu berarti setiap anggota populasi itu punya kesempatan atau berkesempatan sama menjadi sampel. Intinya apa? Populasi diketahui. Iya. Dalam bahasa statistik disebut dengan parametrik. Parameternya diketahui. Berarti nanti alat analisisnya harus menggunakan statistik parametrik. Yang kedua tadi, yaitu rumukin tapi berstrata. Nah, jadi dia itu sebenarnya punya ciri rumukin. Rumukin itu kan sama, tapi bertingkat, berstrata. Digolong kategorinya bisa diklasifikasikan berstrata. Contoh apa? Populasi mahasiswa sebuah fakultas tertentu fisik misalnya. Itu kan selain mereka diklasifikasi digolongkan ada prodi publik, komunikasi, admis gitu ya. Mereka punya strata, semester atau tingkat 1. Jadi kalau sekarang genap berarti semester 2. Tingkat 2 semester 4. Tingkat 3 semester 6. Tingkat 4 semester 8 misalnya genap. Nah, itu namanya proporsional yang mungkin yang berstrata. Nah, sehingga apa? Ketika populasi itu diketahui, maka rumusnya jelas. Pakai Slovin misalnya, kena berapa? N kecilnya. The problem persoalannya adalah kena berapa itu yang nyangkut ke atau yang mengenai atau menjadi keterwakilan prodi komunikasi berapa orang di semester berapa? Yang mewakili administrasi publik berapa orang di semester berapa saja, pun juga bisnis dan bahasa Inggris. Gitu ya. Itulah yang dimaksud itu. Intinya apa? Intinya adalah keterwakilan. Jadi selain jumlahnya berapa, keterwakilan itu kan rumus. Nah, tapi karena proporsinya itu ada, maka yang dikatakan mewakili kalau populasi di komunikasi sekian, berapa hitungannya? Di semester berapa saja? Itu namanya mewakili. Kalau semua itu sudah terpenuhi, maka proporsional stratified random. Random itu kan acak. Itu akan mencapai sempurna atau benar. Nah, ciri-cirinya kalau ada kata random itu berarti acak. Berarti apa? Diketahui populasinya. Kalau diketahui, statistiknya juga harus statistik yang parametrik, yang mengukur populasi yang parameternya diketahui. Pertanyaan dulu Pak, kalau populasi yang tidak ketahui berarti statistiknya pakai yang namanya parametrik? Iya. Ini ada sendiri jenis statistik non parametrik. Misalnya populasi konsumen MUG, itu kan tidak diketahui. Bisa dari Surabaya, dari luar negeri, dari Nganjuk, dari Kediri, yang mampir ke MUG, gitu. Tidak terdeteksi secara cermat seperti halnya mahasiswa fisik punya KTM,
jelas di angkatan berapa, laki-laki atau perempuan, asal daerah mana, jelas itu. Dari kami ya. Nah, pertanyaan lain? Untuk sampelnya nih Pak, Sampel kenapa? ada minimal angkanya nggak Pak sampelnya? Sampel itu kategorinya saat ini sampel besar sampel kecil. Sampel besar ya di atas 30, sampel kecil 30. Jadi ada minimal 30. Ya keluar 30 sampel kecil, keluar 30. Cuman untuk memenuhi beberapa statistik tertentu persyaratannya, kan datanya harus parametrik. Yang populasi yang parameter kita tahu ya. Kemudian harus berdistribusi normal. Artinya apa? Kalau kita menggunakan pendapatnya Sidney Siegel, dikatakan berdistribusi normal itu datanya minimal 30. Menurut pakar statistik Sidney Siegel. Mohon maaf, Wim van Zanten. Kalau itu memang para Wim van Zanten, mohon maaf, Bapak. Itu minimal 30. Kalau sensitif statistik non parametrik. Lagi begitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Berarti 30 itu untuk yang sampel rendah, yang kecil. Kecil kalau 30. Berarti kalau yang udah gede itu udah tidak ada minimalnya gitu ya Pak? Iya, mau 200, mau 300. Sudah Pak, itu sih kiranya yang kita masih bingung tentang materi populasi dan sampel itu Pak. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak. Oh jadi gitu ya Yul, materi tentang populasi dan sampel. Iya, gitu aja kok aku paham. Iya, ternyata nggak susah ya. Ya dadah Yul, aku pulang duluan ya. Aku dari sini ya. Ya, bye-bye.